Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatimatul Zahra, NIM 304022000001, akan mempresentasikan peran interest dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, tantangan dan peluang. Pengertian interest. Interest adalah biaya atau imbalan yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas penggunaan uang atau sebagai imbalan atas risiko yang diambil oleh pemberi pinjaman. Suku bunga biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman atau deposit yang harus dibayar setiap tahun, bulan, atau periode tertentu lainnya. Peran interest dalam konteks ekonomi. Yang pertama, mengatur biaya pinjaman. Suku bunga menentukan biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Suku bunga mempengaruhi tingkat inflasi. Ketika suku bunga dinaikkan, biaya pinjaman lebih mahal, mendorong konsumsi dan investasi lebih lambat, sehingga menekan permintaan agregat dan mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, mendorong atau menekan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, stabilitas finansial. Suku bunga yang stabil dan dapat diprediksi penting untuk stabilitas finansial. Fluktuasi suku bunga yang tiba-tiba atau tidak terduga dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan dan mempengaruhi kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Berikutnya, fungsi interest dalam konteks ekonomi. Yang pertama, alokasi sumber daya interest berperan dan mengalokasi sumber daya ekonomi dengan cara yang efisien. Dua, pertumbuhan ekonomi. Interest mempengaruhi tingkat investasi dalam ekonomi. Ketiga, stabilitas harga. Bank sentral menggunakan kebijakan suku bunga untuk mencapai tujuan stabilitas harga. Yang keempat, pengaruh terhadap mata uang. Suku bunga juga mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang kelima, stabilitas keuangan. Suku bunga yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keenam, penentu harga aset. Interest juga mempengaruhi harga aset seperti saham dan properti. Berikutnya, unsur interest. Yang pertama, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kebijakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memainkan peran krusial dalam mengatur kondisi likuiditas di pasar keuangan. Yang kedua, investasi dan konsumsi domestik. Suku bunga yang rendah cenderung mendorong aktivitas investasi dan konsumsi di Indonesia. Investor dan konsumen akan cenderung memanfaatkan kredit dengan suku bunga yang lebih murah untuk membeli aset produktif atau barang konsumsi besar. Yang ketiga, pengaruh terhadap sektor keuangan. Suku bunga yang rendah atau stabil dapat membantu sektor keuangan dalam mengelola risiko dan meningkatkan kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis. Yang keempat, efek terhadap ekspor dan impor. Tingkat suku bunga yang rendah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor. Yang kelima, stabilitas makroekonomi. Pengelolaan suku bunga yang baik dapat membantu menjaga stabilitas makroekonomi secara umum, termasuk inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Yang keenam, keterkaitan dengan kebijakan fiskal dan struktural. Kebijakan suku bunga juga harus sejalan dengan kebijakan fiskal dan struktural lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikutnya, kelebihan interest. Yang pertama, merangsang investasi dan konsumsi. Suku bunga yang rendah dapat merangsang aktivitas investasi dan konsumsi. Yang kedua, mengatur inflasi. Bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Dengan menaikkan suku bunga, Bank sentral dapat mengurangi kecepatan pertumbuhan harga-harga barang dan jasa, menjaga stabilitas harga, dan mencegah kehilangan daya beli. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Suku bunga yang stabil membantu menstabilkan sektor keuangan. Yang keempat, kontrol defisit perdagangan. Tingkat suku bunga yang tepat dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekspor dan impor. Yang kelima, mendorong investasi asing. Suku bunga yang kompetitif dapat meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi bagi investor asing.
Berikutnya, kekurangan interest. Yang pertama, pembebanan utang. Suku bunga yang tinggi atau fluktuasi suku bunga yang tidak stabil dapat membebani individu, perusahaan, dan pemerintah dengan beban utang yang tinggi. Yang kedua, mendorong spekulasi dan risiko keuangan. Suku bunga yang rendah dapat mendorong aktivitas spekulasi di pasar keuangan, seperti kenaikan harga aset yang tidak seimbang. Yang ketiga, pengaruh terhadap pendapatan tetap. Suku bunga yang rendah dapat mengurangi pendapatan tetap bagi individu atau kelompok yang mengendalikan pendapatan dari simpanan atau investasi berbasis bunga. Yang keempat, inflasi yang terlalu rendah. Meskipun mengendalikan inflasi adalah tujuan utama, suku bunga yang terlalu rendah juga dapat mengakibatkan inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi. Yang kelima, ketergantungan pada kebijakan moneter. Perekonomian yang terlalu bergantung pada kebijakan suku bunga dapat mengalami ketidakstabilan jika kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal, struktural, dan ekonomi lainnya. Berikutnya, tantangan dalam kebijakan interest. Faktor internal. Yang pertama, inflasi. Tingkat inflasi adalah faktor utama yang mempengaruhi kebijakan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi domestik juga mempengaruhi kebijakan suku bunga. Yang ketiga, stabilitas keuangan. Bank sentral harus mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dalam menempatkan kebijakan suku bunga. Yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah seperti anggaran belanja dan kebijakan pajak juga dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global termasuk kebijakan moneter dari bank sentral negara maju dan peristiwa geopolitik global dapat mempengaruhi arus modal dan kondisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia. Yang kedua, perkembangan pasar keuangan global. Fluktuasi dalam pasar keuangan global termasuk pergerakan mata uang dan suku bunga internasional juga berdampak pada kebijakan suku bunga di Indonesia. 3. Harga komoditas. Sebagai negara penghasil komoditas utama seperti minyak, gas, dan batu bara, fluktuasi harga komoditas global juga mempengaruhi kebijakan suku bunga di Indonesia. Berikutnya, peluang interest terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, mendorong investasi dan konsumsi. Suku bunga yang rendah dapat merangsang aktivitas investasi dan konsumsi di Indonesia. Hal ini terutama berlaku untuk sektor-sektor seperti manufaktur, properti, dan infrastruktur. Kedua, peningkatan daya saing ekspor. Suku bunga yang kompetitif dapat membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Yang ketiga, stimulus untuk sektor konsumsi. Konsumsi domestik dapat diperkuat dengan suku bunga yang rendah karena konsumen cenderung memiliki akses lebih mudah ke kredit konsumen atau hipotek untuk membeli barang-barang konsumsi besar seperti mobil atau properti. Yang keempat, peningkatan likuiditas dan stabilitas finansial. Suku bunga yang stabil dan kompetitif membantu menjaga likuiditas di pasar keuangan dan meningkatkan stabilitas finansial. Yang kelima, mendorong inovasi dan kewirausahaan. Biaya pinjaman yang lebih rendah dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan di Indonesia. Berikutnya, kebijakan interest di Indonesia. Yang pertama, transparansi dan komunikasi. Bank Indonesia secara berkala mengumumkan kebijakan suku bunga acuan dan alasan dibalik keputusan tersebut. Komunikasi yang jelas dan transparan ini penting untuk mempengaruhi ekspektasi pasar dan meminimalkan ketidakpastian di pasar keuangan. Yang kedua, instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan suku bank acuan BI Rate sebagai instrumen utama untuk mengendalikan suku bunga di pasar keuangan. Ketiga, pengaruh terhadap perekonomian. Kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mempengaruhi biaya pinjaman bagi bank dan perusahaan, serta dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam hal peminjaman, investasi, dan konsumsi. Yang keempat, tujuan utama kebijakan suku bunga. Bank Indonesia menggunakan kebijakan suku bunga sebagai salah satu alat untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, pengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Kebijakan suku bunga juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Berikutnya, dampak interest terhadap krisis nasional dan internasional. Yang pertama, krisis ekonomi nasional.
A. Penyebab krisis keuangan. Suku bunga yang tinggi atau tidak stabil dapat menjadi pemicu krisis keuangan di tingkat nasional. B. Pengaruh terhadap investasi dan konsumsi. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi minat untuk berinvestasi dan mengambil pinjaman yang berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. C. Dampak pada sektor properti. Kenaikan suku bunga biasanya mengurangi daya beli untuk membeli rumah atau properti lainnya. D. Depresiasi mata uang. Kenaikan suku bunga nasional cenderung membuat mata uang lebih menarik bagi investor yang dapat mengakibatkan penguatan mata uang nasional. E. Ketidaksetaraan ekonomi. Beban suku bunga tinggi seringkali lebih berat bagi individu berpenghasilan rendah yang lebih bergantung pada pinjaman yang dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dalam negeri. Yang kedua, krisis ekonomi internasional. A. Pemicu kekhawatiran global. Perubahan suku bunga di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dapat memiliki dampak besar pada pasar keuangan global. Kedua, volatilitas pasar. Fluktuasi dalam suku bunga global dapat menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan. C. Fluktuasi mata uang. Suku bunga yang tinggi dapat menarik investasi asing menyebabkan apresiasi mata uang negara tersebut. Ini dapat membuat ekspor negara tersebut lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar internasional. D. Pinjaman yang tinggi. Suku bunga yang tinggi meningkatkan biaya pinjaman di seluruh dunia, mengurangi investasi global, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. E. Arus modal internasional. Perubahan suku bunga di negara-negara besar dapat menyebabkan arus modal internasional yang signifikan, mengganggu stabilitas keuangan di berbagai negara. Selanjutnya, interest dalam hukum Islam. Yang pertama, larangan terhadap riba. Al-Quran secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279 dan surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, prinsip keadilan dan pertukaran yang adil. Islam mendorong adanya transaksi yang adil dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, pengaturan transaksi keuangan. Dalam keuangan Islam, institusi keuangan yang mengikuti prinsip syariah seperti bank syariah berusaha untuk menawarkan produk-produk yang mematuhi larangan riba. Keempat, keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Islam menekankan adanya keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh dari transaksi dan risiko yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat. Kelima, tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menyarankan agar sistem keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Contoh interest. Yang pertama, pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatat di bursa efek. Contoh kedua, tabungan. Ketika menabung uang di bank, bank akan membayar bunga sebagai imbalan atas menyimpan uang dengan mereka. Contoh ketiga, obligasi. Sebuah perusahaan atau pemerintah dapat mengeluarkan obligasi kepada investor. Investor akan menerima pembayaran bunga reguler dari perusahaan atau pemerintah sebagai imbalan atas investasinya. Berikut ada video mengapa Bank Sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga dan bagaimana prospek ke depannya. Sebetulnya kita perlu memahami esensi dari suku bunga. Kenapa suku bunga itu perlu dinaikkan dan perlu diturunkan? Kalau dari kacamatanya Bank Sentral, menurut pandangan kami, suku bunga ini dinaikkan karena tingginya inflasi, baik itu di level global maupun di level domestik. Nah, kenaikan suku bunga ini sudah terjadi sejak tahun 2022 dan sudah memuncak di pertengahan tahun 2023, baik dari The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat maupun Bank Indonesia sebagai Central Bank di Indonesia. Nah, kedepannya pandangan kami melihat dari data inflasi yang terus membaik, yaitu lebih ke arah penurunan, dan juga inflasi di Amerika yang tadinya pick up di 9%, sekarang sudah di sekitar 5%. Inflasi di Indonesia pun sekarang bertengger di sekitar level 4%. Seharusnya tidak ada urgensi dari Bank Sentral, baik di The Fed ataupun di Indonesia, untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Nah, proyeksinya ke depan bagaimana? Jika kita melihat tren penurunan inflasi ini terus berlanjut, maka jawabannya adalah kita melihat suku bunga itu ke depan trennya akan turun. Sebetulnya kita perlu memahami esensi
Kesimpulan, Interest memiliki peran yang krusial dalam mengatur kondisi ekonomi Indonesia melalui pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi, inflasi, stabilitas keuangan, dan investasi. Dengan demikian, pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia bukan hanya tentang mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga stabilitas finansial secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan dan peluang di tingkat nasional dan internasional. Dengan kebijakan yang bijak dan responsif, Bank Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan perekonomian Indonesia menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.